Oke, coba bayangin ini deh. Selama ribuan tahun, kita ini kan cuma bisa lihat ke langit, terus bertanya-tanya. Soal alien itu ya, jadi perdebatan filsuf, pemuka agama kadang, ya seremnya sampai ada yang dibakar di tiang pancang gara-gara itu. Terus, tiba-tiba, di pertengahan abad ke-20, semuanya kayak berubah total. Pertanyaannya bukan lagi, menurut kamu gimana? Tapi jadi, oke, gimana cara kita mencarinya? Momen apa sih yang mengubah obrolan warung kopi soal kosmos ini jadi sains beneran? Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan coba bedah tuntas 4 ide paling fundamental. Ide-ide yang jadi fondasi semua pencarian kehidupan di luar sana. Ini menurut sumber kita, pilar-pilar yang menjawab pertanyaan. Jadi, gimana cara kita melakukan pencarian ini? Ini bukan cuma teori ngawang-awang, tapi kerangka kerja praktis yang ngebawa kita dari, ya, teleskop radio pertama yang nekat banget, sampai ke konsep megastruktur seukuran tata surya. Betul. Dan yang perlu kita ingat, ini semua tuh bukan asal-asalan ya, bukan fiksi ilmiah liar. Semua ide ini dasarnya tetap fisika dan kimia yang kita tahu. Imajinasi mereka itu dibatasi sama hukum alam. Dan justru itu yang bikin ide-ide ini kuat banget. Ini proses buat nentuin apa yang harus dicari dan bagaimana cara mencarinya dengan standar pembuktian yang jelas gitu. Sains itu kan pada dasarnya konservatif, makanya ide-ide terbaik inilah yang bertahan, terus dikembangin, dan sekarang jadi dasar misi teleskop luar angkasa yang nilainya miliaran dolar. Oke. Mari kita bongkar satu persatu ya. Mulai dari yang pertama dan paling bersejarah. Kita mundur sedikit ke tahun 1960. Ada seorang astronom muda, namanya Frank Drake, yang punya ide. Yang waktu itu dianggap gila. Di saat kolega-koleganya mungkin nahan ketawa, sumber Anda nyebutnya ada giggle factor atau faktor cekikikan. Drake malah serius ngerancang eksperimen nyata pertama dalam sejarah buat dengerin alien. Project Ozma. Yang bikin Project Ozma ini brilian itu betapa hati-hati dan logisnya si Drake. Dia nggak langsung cari peradaban super canggih yang udah nguasain galaksi, nggak. Dia mulai dari pertanyaan yang sangat membumi. Sinyal radio terkuat kita saat itu, kalau ada yang dengerin pakai teleskop sejenis, bisa ketangkep dari jarak seberapa jauh? Jawabannya ternyata sekitar 10 tahun cahaya. Nah, angka itu yang jadi patokannya. Jadi dia bikin semacam gelembung pencarian yang realistis di sekitar kita ya. Cerdas banget. Dari situ dia balik pertanyaannya. Bukan lagi sinyalnya datang dari mana, tapi kemana kita harus ngarahin teleskop. Dia nargetin bintang-bintang yang mirip matahari kita, tapi di dalam radius 10 tahun cahaya itu. Betul sekali. Asumsinya sekali lagi sangat konservatif. Kalau kehidupan kayak kita butuh bintang kayak matahari, ya udah mari kita mulai dari sana. Dia bahkan belum tahu loh apakah bintang-bintang itu punya planet atau enggak. Teknologi saat itu kan belum secanggih sekarang. Tapi itu tebakan terbaik yang paling beralasan. Pilihannya jatuh pada 2 bintang, Tau Ceti dan Epsilon Eridani. Ini bukan cuma soal sains yang berani, tapi juga soal politik ilmiahnya kan? Dia harus meyakinkan atasannya di Green Bank Observatory buat pakai teleskop radio raksasa yang mahal banget itu untuk sesuatu yang dianggap banyak orang, ya, lelucon. Saya baca di sumber Anda, bahkan ada momen dramatisnya ya, semacam alarm palsu di awal-awal observasi. Ah ya, itu cerita yang menarik. Baru beberapa jam mereka mulai dengerin, tiba-tiba ada sinyal kuat. Berulang-ulang, persis seperti yang mereka harapkan. Seluruh tim langsung tegang, mikir, wah ini dia, sejarah bakal tercipta. Tapi setelah ditelusuri, ternyata sinyal itu dari pesawat mata-mata U-2 milik militer AS yang terbang tinggi di atas mereka. Wah, Kekecewaan yang luar biasa pastinya. Tapi itu juga jadi bukti kalau sistem mereka bekerja. Mereka bisa mendeteksi sinyal buatan. wow. Jadi meskipun hasilnya nihil, nggak ada sapaan dari Epsilon Eridani, signifikansinya justru ada pada tindakannya itu sendiri. Kita berhenti cuma berdebat dan mulai mencari. Sumber Anda punya kalimat yang puitis banget untuk ini. Nyebutnya, transisi dari masa kanak-kanak planet ke masa remaja kosmik. Kita akhirnya berani angkat telepon dan dengerin. Tepat. Project Ozma itu membuktikan kalau pencarian ini bisa dilakukan secara ilmiah. Itu yang meletakkan fondasi metodologis untuk semua proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, setelahnya. Oke, jadi Project Ozma itu langkah pertama yang heroik.
Tapi kan rasanya kayak nyari di gudang yang gelap gulita ya. Mereka butuh center kan? Butuh cara buat mempersempit pencarian dari seluruh langit, jadi coba deh lihat di sini. Nah, disitulah ide berikutnya masuk kan? Tepat sekali. Dan center itu muncul dalam bentuk sebuah konsep teoritis yang sangat elegan, yang diusulkan setahun sebelum OSMA, tahun 1959, oleh Xu Huang. Konsep ini kita kenal sebagai zona layak huni atau habitable zone. Zona Goldilocks. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, tapi pas. Persis. Idenya itu, setiap bintang punya sebuah rentang orbit di mana sebuah planet bisa punya suhu yang pas di permukaannya. Dan pas di sini itu punya definisi yang sangat spesifik dalam astrobiologi. Suhu yang memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Tunggu, di sini saya mau sedikit nantang nih. Bukannya ini agak chauvinisme karbon atau chauvinisme air? Sumber Anda juga nyinggung ini kan? Kenapa para ilmuwan yakin banget alien juga akan bergantung pada air? Bukan katakanlah metana cair kayak yang ada di bulannya Saturnus, Titan? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget dan sering jadi perdebatan. Jawabannya ada di kimia. Air itu pelarut universal yang luar biasa. Molekulnya polar, jadi bisa melarutkan banyak sekali zat dan memfasilitasi reaksi kimia yang sangat kompleks. Jenis reaksi yang kita yakini perlu untuk metabolisme kehidupan. Metana, misalnya, itu pelarut yang jauh lebih lemah. Bukannya kehidupan berbasis metana itu mustahil, ya, tapi secara kimiawi jauh lebih sulit. Jadi, zona layak huni ini bukan klaim kalau hanya di sana ada kehidupan, tapi ini strategi pencarian yang paling efisien. Mari kita cari dulu di tempat yang paling memungkinkan berdasarkan fisika dan kimia yang kita ngerti. Masuk akal. Jadi ini soal probabilitas. Kita mulai dari yang paling mungkin dulu. Dan ide ini dampaknya luar biasa ya. Sampai sekarang, puluhan tahun kemudian, kalau ada berita, ditemukan planet seukuran bumi di zona layak huni, itu langsung jadi headline di seluruh dunia. Itu masih hadiah utama bagi para pemburu planet. Betul. Konsep ini ngubah pencarian dari mencari jarum di tumpukan jerami kosmik, jadi mencari jarum di beberapa tumpukan jerami yang udah kita tandai. Ini penyempitan target yang fundamental banget. Oke, jadi kita udah punya target area. Planet-planet di zona layak huni. Tapi itu kan asumsinya kita nyari kehidupan, mungkin mikroba atau sesuatu yang mirip kondisi bumi purba. Gimana kalau kita mau naikin levelnya? Gimana kalau kita mau nyari peradaban super canggih yang mungkin udah jadi dewa di tata suryanya sendiri? Nah, pertanyaan itu membawa kita ke ide ketiga yang revolusioner, juga dari tahun 1960. Seorang fisikawan jenius, Freeman Dyson. Dia mikirin ini dari sudut pandang yang paling dasar, fisika. Dia mikir, peradaban maju itu butuh energi, sangat banyak energi. Dan sumber energi terbesar di setiap tata surya tanpa kecuali adalah bintang induknya. Logikanya sederhana banget tapi dampaknya besar ya. Jadi dia mikir, planet kita cuma dapat secuil energi matahari yang nyampe ke sini. Kenapa nggak ditangkap semuanya aja? Keren banget pemikirannya. Tepat. Dari situlah lahir konsep Dyson Sphere. Tapi penting untuk diluruskan nih, kayak yang sumber Anda jelaskan, ini bukan bola padat yang ngelilingin bintang. Struktur kayak gitu nggak akan stabil secara gravitasi, bakal ancur. Konsep yang lebih masuk akal itu kawanan Dyson atau Dyson Swarm. Bayangin aja miliaran kolektor surya raksasa, masing-masing mungkin seukuran negara atau benua, yang ngorbit bintang dalam formasi yang rapat banget, nyerap hampir semua energinya. Oke, sebuah proyek rekayasa skala tata surya. Gila. Tapi, gimana cara kita ngelihatnya dari sini? Dari jarak puluhan atau ratusan tahun cahaya? Nggak mungkin kan kita bisa lihat panel surya satu-satu? Nah, disinilah kejeniusan Dyson muncul lagi. Dia sadar kita nggak perlu lihat strukturnya, kita cuma perlu nyari jejak sampingannya. Hukum kedua termodinamika bilang setiap penggunaan energi itu pasti menghasilkan limbah panas. Coba aja pikirin laptop Anda yang jadi anget, pasti pakai. Nah, kawanan Dyson ini setelah nyerap energi bintang yang luar biasa besar, bakal memanas dan bersinar, tapi bukan dalam cahaya tampak, melainkan dalam spektrum inframerah. Wah, jadi ini mengubah segalanya. Artinya, kita nggak perlu pasif nunggu telepon dari mereka lewat sinyal radio. Kita bisa secara aktif mencari jejak industri kosmik mereka, bahkan kalau mereka nggak tahu atau nggak peduli kita ada di sini. Benar gitu.
Kita mencari bintang yang cahayanya tampak, tapi mancarin panas inframerah yang luar biasa besar dan aneh. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini menggeser pencarian dari mendengarkan jadi melihat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini yang bikin heboh soal bintang Tabi beberapa tahun lalu. Cahayanya meredup secara aneh, dan salah satu hipotesis awalnya, meskipun liar, yaitu megastruktur alien. Walaupun pada akhirnya kemungkinan besar itu cuma awan debu, insiden itu ngebuktiin kalau para astronom benar-benar mencari jejak panas seperti ini sekarang. Ide Dyson udah jadi target observasi yang nyata. Gila sih. Jadi kita bisa cari jejak rekayasa kosmik. Ini langsung nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang bisa bangun Dyson Sphere, secanggih apa mereka? Pasti ada level-levelnya dong. Ini ngebawa kita ke ide terakhir, semacam mistar pengukur buat peradaban. Bener, kalau Dyson Sphere itu apa yang mungkin mereka bangun, skala Kardashev itu tentang seberapa kuat mereka. Diperkenalkan oleh astrofisikawan Soviet, Nikolai Kardashev, tahun 1964. Yang brilian dari skala ini adalah dasarnya yang universal. Kardashev sadar kita kan nggak tahu apa-apa soal biologi, politik, atau etika alien. Jadi dia pakai satu-satunya parameter yang dia yakin pasti dibutuhin peradaban manapun buat berkembang. Energi. Dan dia ngebaginya jadi 3 tingkatan utama kan? Tipe 1, itu peradaban yang udah nguasain semua energi yang ada di planet asalnya. Semua energi matahari yang jatuh ke planet, energi angin, geotermal, fusi nuklir, semuanya. Mereka bisa ngendalin cuaca misalnya. Betul. Lalu ada tipe 2. Peradaban ini udah melampaui planetnya dan mampu memanfaatin seluruh energi dari bintang induknya. Mereka inilah para pembangun Dyson Sphere. Mereka punya energi miliaran kali lebih besar dari peradaban tipe 1. Bisa dibilang mereka abadi, kebal dari bencana alam skala planet. Terus yang terakhir, tipe 3. Yang skalanya udah sulit kita bayangin ya. Peradaban yang menguasai seluruh energi dari galaksi asal mereka. Mungkin dengan buku setiap bintang di Bima Sakti pakai Dyson Sphere, atau pakai teknologi yang bahkan kita nggak bisa pahami, kayak nyedot energi dari lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Dan ini tentu menimbulkan pertanyaan reflektif yang penting kan, di mana posisi kita umat manusia dalam skala kosmik ini? Nah, ini bagian yang bikin kita agak minder ya. Menurut perhitungan yang dipopulerkan oleh Carl Sagan, kita ini bahkan belum nyampe tipe 1. Kita ada di sekitar tipe 0,7. Sumber Anda nyebutin dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi sekarang, kita mungkin bisa nyampe tipe 1 di tahun 2371. Masih jauh banget perjalanannya. Ya, tapi setidaknya ada jalurnya. Namun, ada satu pemikiran modern yang penting banget yang ditambahin sama penulis sumber Anda pada skala ini. Tunggu, ini dia. Ini kan kedengarannya kayak tangga kemajuan yang lurus ke atas tanpa batas ya. Tapi sumber Anda nyeratin ada jebakan. Semacam filter hebat atau rintangan universal yang tersembunyi di dalam skala ini kan. Sesuatu yang ironisnya sangat kita kenal di bumi saat ini. Tepat sekali, ini adalah bottleneck atau rintangan universal. Logikanya begini, penggunaan energi skala besar, kayak yang dijelasin Kardashev, buat nyampe tipe 1, itu secara inheren menghasilkan limbah dan entropi. Itu hukum fisika. Limbah ini, di planet manapun, kemungkinan besar bakal ganggu keseimbangan termodinamika planet itu. Dengan kata lain, memicu perubahan iklim yang dahsyat. Ini nyeratin kalau krisis iklim mungkin bukan cuma masalah manusia yang unik. Bisa jadi, ini tantangan universal pertama yang harus dihadapi setiap peradaban muda yang lagi berusaha naik dari tipe 0 ke tipe 1. Banyak yang mungkin gagal melewatinya. Jadi, oke, mari kita rangkum. Keempat ide ini, Project Ozma, Zona Layak Huni, Dyson Sphere, dan skala Kardashev, ini bukan sekedar daftar konsep keren. Mereka ini sebuah toolkit intelektual. Ozma itu langkah pertama yang berani. Zona Layak Huni ngasih kita peta. Dyson Sphere ngasih kita penanda keberadaan para master builder. Dan skala Kardashev ngasih kita penggaris buat ngukur kekuatan mereka. Sekaligus peringatan tentang rintangan yang mungkin ada di depan. Mereka ngubah pertanyaan dari apakah alien ada, jadi beginilah cara kita mencarinya secara sistematis. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan.
Semua konsep ini, terutama yang skala besar kayak Dyson Sphere dan skala Kardashev, kan dasarnya asumsi kalau peradaban bakal terus maju di jalur ekspansi energi kan. Tapi gimana kalau peradaban yang sangat tua dan bijaksana justru bergerak ke arah sebaliknya? Gimana kalau setelah jutaan tahun mereka sadar kalau ekspansi besar-besaran itu berisik, boros, dan berbahaya? Gimana kalau puncak evolusi itu bukan membangun megastruktur yang mencolok, tapi belajar untuk jadi lebih efisien, lebih kecil, dan pada akhirnya tidak terdeteksi sama sekali? Mungkinkah keheningan kosmik yang kita rasain sekarang ini bukan karena ketiadaan, melainkan karena kerendahan hati? Mungkin peradaban tercanggih adalah mereka yang telah belajar untuk berbisik, bukan berteriak.